Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham Tafakur dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa poin yang mengenai tentang adab mufasir terhadap para ulama. Mufasir ini adalah orang yang mempunyai tanggung jawab yang begitu besar, bukan hanya sekedar menafsirkan atau mengajarkan makna-makna ayat Al-Quran, akan tapi juga harus memiliki adab terhadap para ulama. Peran ulama sangat penting dan juga memiliki kedudukan yang begitu tinggi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul menyatakan betapa mulianya orang-orang yang mempunyai ilmu, terutama ilmu syariat. Dalam hadis dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Kenapa ulama disebutkan pewaris para nabi? Karena nabi-nabi itu diutus untuk menyampaikan wahyu dan juga membimbing umat-umatnya. Ketika nabi wafat, setelah itu tugas-tugas tersebut dilanjutkan oleh para ulama. Mereka yang menjelaskan tentang Al-Quran, yang mengajarkan hadis dan juga membimbing umat-umat pada jalan yang benar. Dalam kelanjutan hadis tersebut yaitu wa innamal anbiya'u walam yuwarithu dinaron wala dirhaman, yaitu nabi tidak mewarisi harta-hartanya, tidak mewarisi dirham dan juga dinar, melainkan mewarisi ilmu, ya terutama ilmu agama. Yang dimaksud ilmu bukan hanya pengetahuan duniawi, tetapi ilmu tentang tauhid, akhlak, syariat dan juga petunjuk-petunjuk hidup yang menuntun manusia di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama salaf pun berkata bahwasanya salah satu bentuk menghargai atau menghormati ilmu ialah dengan menghormati dan memuliakan para ulama. Karena bentuk adab kita itu terhadap ilmu berarti kita juga menghormati atau memuliakan kepemilikannya yang mempunyai ilmu tersebut, yang menyampaikannya. Ilmu yang dibawa oleh para ulama tersebut bukan ilmu yang sekedar sembarangan, melainkan warisan tersebut adalah warisan kenabian yang harus dihormati. Para mufasir dan ulama terdahulu pun sama halnya dengan menghormati ulama. Ada beberapa contoh yang yaitu seperti ketika Imam Syafi'i rahimahullah sedang belajar dengan gurunya itu Imam Malik. Beliau tidak ingin mengganggu gurunya, maka beliau pun membolak-balikan lembaran kitab di hadapannya dengan perlahan-lahan supaya tidak mengganggu gurunya tersebut, agar tidak mengganggu Imam Malik. Dan yang kemudian yaitu menghargai pendapat para ulama dan mufasir lain. Seorang ahli tafsir dalam ilmu Al-Quran harus memiliki adab yang menghormati ilmu yang ia pelajari. Salah satu aspek penting dalam menghargai pendapat para ulama adalah agar tidak menimbulkan penyimpangan, agar tidak ada terjadi kesalahan dalam menafsirkan suatu tafsir. Dan seorang mufasir pun tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Seseorang yang tidak memahami, betul-betul tidak memahami
dasar tafsir. Jika ia berani menafsirkan sebuah ayat, justru itu dapat mendapatkan atau menimbulkan kesalahan yang begitu fatal. Dan yang kemudian salah satu adab terhadap para ulama adalah menghormati kedudukannya. Hal ini tidak boleh ditinggalkan karena tidak menghormati mereka atau tidak melecehkan para pemimpin ilmu, tidak menghargai. Allah memerintahkan kita untuk menghormati ulama sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kita sendiri. Ulama besar terdahulu yang memiliki kedudukan penting dalam ilmu kehidupan serta pengaruhnya terhadap para umat merupakan bagian dari penghormatan terhadap ilmu. Para ulama dan mufasir telah berjuang dalam ilmu dengan usaha-usaha yang luar biasa, dan mereka telah menyampaikan ilmu serta meninggalkan warisan keilmuan yang bermanfaat bagi generasi setelah mereka. Oleh karena itu, tidak layak bagi seorang mufasir untuk meremehkan pendapat para ulama atau menganggapnya salah, sebab bisa saja hal itu termasuk bentuk kesombongan kita terhadap diri sendiri atau merendahkan pendapat-pendapat orang lain. Contoh dari mufasir yang menghormati kedudukan ulama dan mufasir lain adalah seperti Imam Tabari yang selalu mencantumkan ulama dan mufasir sebelumnya sebagai bentuk penghormatan, sehingga tafsirnya dipenuhi dengan penyebutan nama-nama ulama terdahulu, khususnya dalam tafsir bil ma'thur, mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, dan juga tabi'in tabi'ut. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengesankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.